Perkenalkan, kami dari tim 8, aplikasi mengakses dan melacak data pribadi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Ahmad Dhani Wiyanto, NIM 115. Saya Muhammad Irfan Haddad dengan NIM 124. Saya Aditya Yoga Pradana dengan NIM 123. Di sini, kami membahas tentang aplikasi Qustodio. Waktu layar anak-anak meningkat menyebabkan masalah tidur, masalah kesehatan mental, risiko konten yang tidak pantas, dan juga gangguan dari sekolah. Setiap anak memiliki kebutuhan unik dalam hal penggunaan teknologi, tetapi secara umum, lebih banyak waktu online membuat mereka lebih beresiko. Qustodio ini mengatasi beberapa masalah pada beberapa pun usia dan kebutuhan mereka. Alat kontrol orang tua Qustodio membantu mengurangi resiko yang dihadapi anak saat online. Ada topik cyberbullying, ada sleep problem, ada online addiction, ada inappropriate content, dan masih banyak lainnya. Qustodio ini ada untuk menjaga keamanan anak, memastikan aktivitas digital anak seimbang dan bebas risiko. Lalu, dapat mengorganisir jarak jauh sesuka hati, juga bantu anak mengembangkan hubungan sehat dengan teknologi. Adapun tujuan aplikasi Qustodio ini, dilihat pada gambar, aplikasi ini dapat memblokir aplikasi game dan situs web yang tidak pantas. Nyalakan filter otomatis blokir paparan konten dewasa. Terima notifikasi saat anak mencoba mengakses konten yang diblokir. Selanjutnya akan dilanjut teman saya. Di sini tujuan dari Qustodio sendiri adalah untuk memeriksa aktivitas digital anak dan menyesuaikan pengaturan melihat garis waktu aktivitas, riwayat penjelajahan, tampilan YouTube, waktu layar, dan lain-lainnya dengan mudah. Lalu juga ada mencegah kecanduan layar, mempertahankan waktu keluarga, dan mendorong rutinitas tidur yang sehat dengan batas waktu yang konsisten dan waktu henti yang terjadwal. Serta juga ada jeda internet dengan satu sentuhan tombol. Lalu juga ada fitur menemukan anak di peta untuk mengetahui di mana mereka berada dan pernah berada, simpan tempat yang paling sering dikunjungi seperti sekolah dan rumah, dan dapatkan notifikasi saat mereka tiba atau meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya adalah deteksi kontak yang mencurigakan dengan melihat dengan siapa anak bertukar panggilan dan pesan. Baca teks yang mereka kirim dan terima, serta atur daftar nomor telepon yang diblokir. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk cara kerja aplikasi ini yaitu dengan membuka halaman pendaftaran. Yang pertama yaitu buat akun Anda menggunakan alamat email Anda sendiri. Yang kedua yaitu install aplikasi
QStudio Kids di perangkat anak Anda. Yang ketiga, install aplikasi orang tua QStudio di perangkat Anda sendiri dan mulailah mengawasi. Ikuti proses pendaftaran, maka perangkat yang diawasi memerlukan beberapa akses aksesibilitas, alamat IP, kontak, sehingga QStudio dapat menjalankan fitur yang disediakan. QStudio juga dapat membaca informasi pribadi berhubungan yang dibutuhkan. Dengan menyetujui segala persyaratan, maka perangkat yang diawasi dapat dikendalikan, dapat dibaca, dapat diakses oleh pengawas. Ini adalah contoh dari perizinan yang dibutuhkan saat menginstal aplikasi Qustodio. Beberapa larangan telah ditunjukkan seperti analisa preferensi dan perilaku, baca setelan perangkat. Tapi jika Anda menyetujuinya, ya boleh saja dipencet setuju. Ada pula untuk menampilkan layar dan kontrol dan melakukan tindakan pada HP Anda. Ya, begitulah cara aplikasi ini meretas HP Anda, tapi ini untuk tujuan yang positif. Baik, mengenai masalah yang terkait apakah aman dan bagaimana cara membatasinya, yaitu jika dinilai dari brand, developer sudah menjamin aman tanpa kebocoran data sesuai yang tercantum pada legal notice dengan privacy policy. Bahkan developer menyarankan menghubungi petugas perlindungan data untuk mengirimkan saran, pertanyaan, keraguan, atau keluhan terkait kendala data dengan mengirimkan permintaan email ke DPO@QStudio. Jika dilihat dari segi operasional, aplikasi ini mutlak diciptakan untuk menyadap perangkat seseorang namun dikemas untuk tujuan yang positif. Jika dirasa aplikasi ini mengganggu, maka ada 3 solusi yang dapat digunakan, yaitu 1. Meminta pengawas untuk memutus device kita. Yang kedua yaitu menguninstall. Cara ini berlaku jika aplikasi setelan tidak dikunci. Yang ketiga yaitu rekomendasi terakhir adalah restorisasi ke setelan pabrik secara manual, yaitu dengan cara matikan daya, lalu tekan tombol volume dan power bersamaan, lalu pilih reset. Ya, sekian presentasi yang dapat tim 8. Semoga kurang lebihnya bisa dimaklumi dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.